Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah lillahi ta'ala rahmatillahi alaina aina fizal subhi hadana fizal masjid insyaallah rahmatullah alaina wa ala nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyassallimu alaihi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua BKN Masjid At-Taqwa beserta jajarannya, yang saya hormati para pemuka masyarakat, kaum ulama jati pada dalam negeri, yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang semuanya insya Allah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Wabil khusus pada hari ini saya didampingi oleh orang tua saya, dosen saya, sahabat saya, yaitu Bapak Profesor Dr. Zulkarnain SMAG. Beliau sedang berbincang-bincang dengan guru saya, Bapak Haji Haris Rusli Janji, yang dulu pernah memberikan materi bahasa Arab kepada saya kira-kira 30 tahun yang lalu, Pak. Tahun 1988 kalau saya tidak salah di Aliyah Muhammadiyah. Juga kita dihadiri oleh muhafiz kita itu Bapak Ali Munawar, yang saya benar-benar terbantu oleh beliau. Kalau saya nyangkut ayat, saya tanya sama beliau. Jadi apa yang kita jelaskan itu terang benderang, artinya tidak keluar daripada Quran dan Sunnah. Kemudian salawat dan salam kita bersembahkan kepada Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah kita dipertemukan Allah lagi pada pagi hari ini. Beberapa waktu lalu kita sudah ketemu, ternyata Allah masih berkehendak kita dipertemukan lagi. Pada pagi hari ini kita berada pada momentum 19 Rajab kalau tidak salah, karena tanggal Masehi dengan tanggal Hijriah itu sepertinya sama. Jadi tidak lama lagi kita akan melaksanakan peringatan Isra Mi'raj. Tanggal berapa itu, Bu? Tanggal 7 Rajab. Jadi Bapak Ibu saya hormati, setiap acara Isra Mi'raj kita pasti mendengarkan surat Bani Israel ayat 1 yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna hawlahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Bagaimana Pak Ali, benar bacaannya? Jadi Pak, enak Pak kalau ada hafiz, kita bisa tolong beliau meluruskan bacaan kita. Jadi kalau di Indonesia kan terjemahnya begini, Maha suci Dia yang memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di malam hari. Untuk apa? Untuk diperlihatkan ayat kepada hamba, sesungguhnya Dia itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati,
sebagaimana ciri khas Abu Fikri, memang kajian-kajian kita itu condong kepada kajian ilmu tasawuf Islam, ilmu yang menyangkut kepada kedalaman diri, keharusan budi dan kemuliaan akhlak. Oleh karena itu segala sesuatu yang saya angkat dalam ilmu Islam, dia selalu berbasiskan kepada kajian tasawuf. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala di surat Al-Imran ayat 4 pernah mengungkapkan informasi, apa kata Allah? Min qablu hudan lin-nasi ma'azal furqan. Artinya sebelum Allah menurunkan Taurat, Zabur, Injil, Quran, terdahulu kepada semua kita ini diturunkan itu Furqan. Furqan itu bahasa Arabnya, Pak, bahasa luar negerinya itu. Kalau bahasa kitanya, sesuatu yang bisa membedakan yang hak dan yang batil, yang benar dan yang salah, yang patut yang tidak patut. Nah, dia itu ada di kita masing-masing. Apa bendanya, apa dianya, itu akal. Jadi setiap kita ini diberikan oleh Allah akal itu sebuah sorang, Pak, sebuah sorang itu. Tidak ada ceritanya satu akal itu bagi-bagi 10 orang ya, Allah tidak bagi. Jadi setiap kita itu diberikan satu akal. Oleh karena itu setiap detik Allah tagih, Allah tuntut dengan kalimat-kalimat afala taqilun, kamu tuh berakal apa enggak? Afala tafakkarun, kamu tuh berpikir apa enggak? Afala tasma'un, kamu tuh mendengar apa enggak? Afala tubsirun, kamu itu melihat atau memperhatikan apa tidak? Jadi karena tuntutan seperti ini, ya seorang Abu Fikri merasa gimana ya? Resah jika akal itu tidak dimanfaatkan, jika akal itu tidak dipergunakan, termasuk memahami ayat yang saya bacakan tadi. Tentu semua kita sudah tahu ya ayat itu ayat. Maha suci Dia yang perjalanan hambanya dari Masjidil Haram, Masjidil Aqsa di malam hari untuk diperlihatkan kepada hamba tadi ayat-ayat. Sesungguhnya Dia yang perjalanan itu Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, yang jadi pertanyaan adalah pada ayat itu kenapa tidak ada tertulis Allah? Kenapa tidak tertulis Allah? Sementara kita mengatakan Allah. Itu satu. Yang kedua, pada ayat itu tidak tertulis Muhammad. Sementara kita membacanya ada Muhammad. Kemudian pada ayat itu ada tertulis Masjidil Haram. Ini Masjidil Haram yang mana ini? Kemudian ada tertulis Masjidil Aqsa. Ini Masjidil Aqsa yang mana? Kemudian di malam hari, apa itu malam? Kemudian diperlihatkan ayat-ayat. Ayat apa? Dan seterusnya Dia Maha melihat, Maha mendengar. Nah, ini persoalan dalam pemikiran yang diangkat pagi hari ini. Nah, kita mulai saja dari Masjidil Haram. Kalau kita tidak berpikir Bapak Ibu, Masjidil Haram pada ayat itu, pasti kita mengatakan Masjidil Haram yang salah. Pasti.
Kalau kita tidak berpikir dengan akal kita, pasti kita mengatakan Masjid Aqsa itu Masjid Aqsa yang sekarang. Kalau tidak kita pikirkan dengan akal fikir kita, pasti kita mengatakan itu. Tetapi seketika kita menelusuri dalam sejarah, dalam kisah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad itu sendiri, justru ayat ini adalah ayat pembuka seketika beliau menceritakan Isra wal Mi'raj. Beliau mengatakan dalam kisah Isra wal Mi'raj inilah beliau mendapatkan perintah sholat 50 waktu, ditekan lagi menjadi 5. Artinya sholat belum dimulai, 10 tahun menjelang 11 tahun beliau jadi Nabi dan Rasul, beliau tidak mengajarkan sholat kepada kaum yang beriman. Seketika ayat ini baca, sholat belum dimulai. Nah, kalau sholat belum dimulai, kata masjid itu artinya tempat sujud. Ini sujud apa? Itu maksud saya. Nah, kemudian pada saat beliau sampai menceritakan kisah-kisah Rasulullah, Masjidil Haram yang sekarang itu kuil, Pak. Tahu kuil? Tempat ibadahnya orang-orang jahiliyah. Di dalam Ka'bah itu ada 4 patung besar, Lata, Manat, Hubal, Uzza. Di sekitar patung itu, di sekitar Ka'bah itu terdapat 360 patung. Pada saat itu, lokasi itu tempat orang kafir Quraisy nyantai-nyantai, minum-minum, main perempuan, bahkan pernah ada acara berbunyi riang pada saat itu. Seandainya kita katakan tempat itulah Masjidil Haram hari ini, kan prihatin kita. Sudah segini umur, kita belum tahu Masjidil Haram yang dimaksud oleh Rasul yang mana. Itu tentang Masjidil Haram. Kemudian Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa itu dibangun di zaman Umar bin Khattab. Jadi pada zaman Nabi Adam dia ada, Ibrahim dia ada, Musa dia ada, zaman Sulaiman dia ada. Terakhir dihancurkan oleh Nebukadnezar dan akhirnya sirna. Dibangun kembali di era Umar bin Khattab, Khalifah kedua. Itu cerita Masjidil Aqsa. Kita kan gampang sekarang, Pak. Nanti Bapak dan Ibu buka HP, sejarah berdirinya Masjidil Aqsa ada terjawab semuanya. Nah, oleh karena umat akhir zaman ini kata Rasulullah, memang mereka kurang menggunakan akal untuk berpikir. Sampai-sampai nanti ciri-ciri kiamat adalah kitab Quran itu hanya tinggal tulisannya saja, hilang paham dan makna. Salah satu ciri-cirinya ya yang saya ceritakan pagi hari. Diakui atau tidak dalam hati kita. Selama ini kita mengatakan Masjidil Haram, Masjidil Aqsa yang ada pada ayat itu pasti yang di Mekah kayak di Palestina, pasti. Padahal Nabi Muhammad tidak menceritakan yang itu. Nah, lalu Pak Fikri kami ini penasaran.
Harun itu yang mana? Masjidil Aqsa itu yang mana? Nah, cara kita mendapatkan jawabannya, kita masuk kepada surat Al-Insan itu, Pak Ali, ayat 1. Hal atak insan yang coba silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Terima kasih, Mas. Itu terjemahan ayat itu kira-kira begini, Pak. Apakah sudah sampai kepada manusia tentang cerita masa, zaman, tetapi belum bisa disebutkan masa, belum bisa disebutkan zaman. Nah, sudah tidak sampai kepada manusia. Artinya Allah itu bertanya kepada kita. Apa itu maksudnya Pak Abu Fikri? Waktu itu belum ada langit, belum ada bumi, belum ada bintang, belum ada bulan, belum ada matahari, belum ada segala sesuatunya. Yang ada cuma satu yang esa, yaitu Allah. Allah itu esa, Pak, bukan satu. Apa bedanya Pak Abu esa dengan satu? Kalau satu itu meminta 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya. Kalau esa itu dia satu meliputi yang 4. Dan yang 4 inilah nanti terjadi segala sesuatu. Yang 4 itu adalah 1 zat, 2 sifat, 3 asma, 4 if'al. Zat itu energi, Pak. Sifat itu wujud energi. Apa itu panas, dingin, besar, kecil, putih, hitam. Asma itu nama. If'al itu materi, benda. Jadi Allah itu tidak satu, melainkan dia esa. Satu meliputi segala-galanya. Nah, pada era itu disebut dengan era La ilaha illallah. Artinya tidak ada zat, tidak ada sifat, tidak ada nama, tidak ada perbuatan. Kalau ada, pasti hanya Allah. Itu era yang pertama. Nah, kemudian Allah berkehendak menciptakan makhluk. Sampai-sampai Allah berkata, kuntu khatan mufiha fa ahbabtu khalqa fa bi ta'arafu. Aku ini bendahara tersembunyi. Aku zat. Aku ingin menciptakan makhluk. Denganku mereka mengenalku. Bagaimana cara Allah menciptakan makhluk? Caranya adalah dia membangkitkan sifatnya. Nama sifat itu adalah hamdu. Jadi seketika Allah itu sendiri, seketika dia bangkitkan sifatnya hamdu, maka tidak lagi la ilaha illallah, melainkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu era yang kedua. Terima kasih, Pak. Maaf, di sana Pak. Ya. Kebenaran kita masih puasa, Pak. Ada 11 hari lagi. Karena janji kemarin dengan Allah itu 30 hari dikelirkan pada perangkat ini supaya lebih dekat kepada Allah itu. Kita lanjut. Jadi Allah membangkitkan sifatnya, namanya hamdu. Hamdu itu artinya terpuji.
puji. Jadi Allah itu alif lam, Allah, al itu Allah, zat, hamd itu sifat. Makanya kalau digabung menjadi alhamd, alhamd, alhamd. Kalau digeser sedikit Ahmad, digeser lagi Muhammad. Jadi Muhammad ini dulu dibangkitkan. Makanya era itu disebut dengan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu era kedua. Kemudian daripada Muhammad ini dijadikan 4 pasal. Pertama, negeri yang diberkati. Negeri yang diberkati ini induk negeri, induk Allah, namanya negeri Makkah. Kemudian Aras di negeri itu. Kemudian surga, neraka. Kemudian mukmin. Itu 4 pasal yang dijadikan Allah daripada Muhammad. 4 pasal. Jadi seketika Allah menjadikan daripada Muhammad itu negeri yang diberkati. Di situ ada Aras. Aras itu bahasa lainnya bait atau rumah. Di sekitar rumah itu ada surga, ada neraka. Di sekitar rumah itu ada mukmin. Nah, cerita ini akan terbongkar rahasianya pada surat Al-Imran ayat 96-97. Nah, silakan Pak Ali. Inna awwala baiti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi alladzi bibakkata mubarakan wa hudan lil-'alamin. Fihi ayatun bayyinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana aminan walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilayhi sabila wa man kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Terima kasih. Jadi rumah yang pertama kali kata Allah. Ingat Pak ya, yang pertama kali itu belum ada rumah seperti itu Pak. Sama dengan anak itu di rumah kan, kalau kita punya anak tigo, ya anak pertama kali itu adalah anak pertama kali, belum pernah punya anak sebelum itu. Nah, rumah yang pertama kali aku yang membuatnya kata Allah. Itulah rumah yang ada di negeri Makkah. Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi allazi bi Makkah, bukan Makkah. Jadi rumah yang pertama kali itu aku yang membuatnya. Posisinya di negeri Makkah. Diberkati rumah itu, tidak ada hawa, tidak ada nafsu, tidak ada dunia, tidak syaitan. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Nantinya dia itu akan menjadi petunjuk bagi alam semesta, terutama alam semesta diri. Karena dalam dirinya ada roh. Roh ini mau minta petunjuk ke rumah itu. Kenapa minta petunjuk ke rumah itu? Karena dalam rumah itu ada orang yang membawa petunjuk, ada orang yang membawa agama. Dia adalah Rasul, dia adalah Muhammad. Surat As-Saff ayat 9 Pak Ali. Huwallazi arsala rasulahu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal musyrikun. Ya, terima kasih. Sering dengar ayat itu Pak? Ibu pernah dengar ayat itu? Pernah. Apa terjemahnya?
Dia itu Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Rasul. Awas, Rasul ini membawa petunjuk. Rasul ini membawa agama untuk dimenangkan agama ini dari agama-agama yang lain. Meskipun orang musyrik nanti tidak suka pada beliau. Artinya petunjuk dan agama itu tidak di Allah, tapi di Rasul. Dari mana Pak Abu tahu? Lah itu Allah sendiri ngomong. Ada di ayat yang baca Pak Ali. Dia itu Allah mengutus Rasul. Rasul ini membawa petunjuk, Rasul itu membawa agama. Itu makanya dia jadi guru besar bagi siapa? Bagi semua Rasul, semua Nabi, semua wali. Makanya beliau itu disebut dengan apa? Pernah kita dengar guru para Rasul? Apa itu Pak? Guru para Rasul? Syekhul Mursalin. Pernah dengar itu? Syekhul Mursalin itu artinya beliaulah guru para Rasul, para Nabi, para wali. Artinya kejadian agama ini sudah dimulai dari dulunya. Sebelum langit dan bumi dijadikan, yang ada cuma diberi Bakkah dan Baitullah tadi. Di dalamnya 124.313 tahun yang ambil gurunya beliau Rasul yang bernama Muhammad itu Bapak. Beliau yang awal dijadikan tetapi terakhir disohirkan. Makanya kita dibuta dalam hal itu. Kita kira beliau ini anak bungsu. Tidak, beliaulah awal, beliaulah akhir. Beliaulah zahir, beliaulah batin. Kita kan sering mendengar kata-kata orang wal awal, wal akhir, wal zahir, wal batin. Kita lanjut kepada Allah. Kata Allah bukan. Dia yang awal itu adalah Rasul tadi. Dia yang akhir tadi adalah Rasul tadi. Dia yang zahir adalah Rasul tadi. Dia yang batin adalah Rasul tadi. Kalau saya bukan awal, tetapi mengawali. Kalau saya bukan akhir, kata Allah, tetapi mengakhiri. Kalau saya bukan zahir, tetapi menzohirkan. Menzohirkan siapa? Menzohirkan yang batin. Rasul tadi gaib, saya zohirkan. Saya beri dia tubuh, maka disebut dia dengan Nabi. Kita kadang-kadang lupa Bapak, Ibu, perbedaan Rasul dengan Nabi. Rasul itu kan utusan, pasti datangnya dari sono. Kalau Nabi itu anak bakur yang membawa, berarti Rasul ini gaib. Allah gaib, Rasul gaib. Biar Rasul itu tampak nyata, maka dia diberi tubuh badan jasad. Tubuh badan jasad inilah disebut dengan Nabi. Jadi ketika kita cerita Muhammad, mindset kita, pikiran kita larinya kepada Muhammad bin Abdullah. Makanya cerita tidak nyambung-nyambung. Per Muhammad bin Abdullah itu baru tahun 571 beliau itu. Sekarang cerita Muhammad Rasul terdahulu. Nah, kembali kepada cerita rumah tadi. Rumah itu petunjuk bagi alam semesta. Kenapa? Orang yang membawa petunjuk, orang membawa agama, ada di dalamnya. Itulah Rasul namanya. Dia bernama dengan nama Muhammad. Sedih saya mengucapkan ini Bapak. Kebayang masa-masa kita sama-sama dulu di tempat itu. Nah, di ayat kedua dikatakan fihi ayatun. Ada kan Pak Ali? Fihi ayatun. Bainatum maqam Ibrahim ada. Di dalam rumah itu ada ayat. Ayat apa?
belum ada kitab Quran. Semua catatan wahyu masih tulang-tulang, pelepah kurma, batu-batu, kayu-kayu, belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Itu dibuat oleh sahabat setelah Nabi Muhammad wafat di era Abu Bakar As-Siddiq. Jadi Nabi Muhammad tidak membuat juz, tidak membuat nama surat, tidak membuat ayat beliau. Hati-hati kita dengan hadis-hadis berikutnya. Lalu ayat yang ada di sini apa itu Pak Abu? Nah, dahulu Nabi Muhammad pernah ngomong begini, Zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin. Ada? Itu langsung dikejar oleh sahabat. Karena sahabat orang pintar-pintar. Walaupun itu Rasulullah, itu Nabi, tetap beliau tanyakan, ya Rasulullah, ma huwa kitab? Apa kitab? Karena Nabi Muhammad tidak pernah megang buku, kok dia cerita buku? Maka jadi pertanyaan besar bagi sahabat, ya Rasulullah, ma huwa kitab? Apa kitab itu? Nabi jawab santai, Al-Kitabul Quran. Nah, bingung lagi sahabat. Kitab itu adalah bacaan. Sementara beliau ini tidak pernah membaca, tidak pernah menulis. Akhirnya langsung, ya Rasulullah, ma huwal Quran. Maka dijawablah oleh Nabi Muhammad. Jawaban itu ada pada surat Al-Ankabut ayat 49 yang bunyinya balwa ayatun, balik silakan. Balwa ayatun. Billahi minasyaitonir rajim. Bal huwa ayatun fi suduril ladzina utul ilm. Wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Balwa ayatun ayatun fi sudur al-ladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa dhalimun. Kitab itu adalah Quran itu ayat dalam dada kamu, kata Nabi. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan ayat dada itu kecuali orang zalim. Orang zalim bukan orang zalim di luar diri. Ternyata orang zalim dalam diri kita ini. Tapi kita belum bahas itu. Rupanya ayat dalam rumah itu dia bercerita tentang roh. Jadi ayat itu adalah roh, dan rumah itu ada roh-roh. Roh siapa? Roh kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu ada di situ waktu itu. Di antara roh setelah roh Ibrahim itu sudah disebutkan bapak beliau itu. Nah, beliau ini sudah punya makom. Ibrahim ini punya tempat tegak. Posisinya di depan sudah di belakangnya 125 313 awliya ahliya. Di belakang lagi baru itu. Jadi Ibrahim di depan, kita di belakang. Berarti Ibrahim itu Bapak Abu dalam bahasa Arab, depan itu kata berusaha ya, Pak Haji Rusdi. Amama, iya Pak. Depan itu amama ya Pak. Beliau dekat saya. Amama di depan. Jadi imam asal katanya amama. Rupanya Ibrahim itu imam bapak. Kita adalah makmum. Ayat Abu kan buat baik. Tidak. Ada di surat Al-Baqarah ayat 124. Wa izibtala Ibrahim, balik silakan. Alhamdulillah. Ingatlah seketika aku uji Ibrahim dengan beberapa kalimat. Dia bisa menyelesaikannya. Maka aku katakan kepada Ibrahim, hai Ibrahim, sudah
engkau jadikan imam bagi semua manusia. Imam beliau Tuhan. Nah, Ibrahim itu merasa tersanjung di hadapan Allah dan Rasul saat itu. Dia pengen juga anak turunannya jadi imam. Kata Allah boleh, tapi kalau orang zalim tidak. Orang zalim tidak boleh jadi imam. Kata Allah, kalau layanan ahli zalim tidak bagi mereka yang zalim, tidak bisa. Jadi jadi imam itu. Kita tidak usah dari dulu apa itu zalim. Nah, rupanya Bapak Ibu saya hormati, di dalam Baitullah itu ada ayat-ayat di depannya Ibrahim sebagai imam, di belakangnya 104.313 awliya, di belakang dari kita. Pertanyaannya, siapakah yang dihadapi Ibrahim? Siapakah yang kita hadapi? Dalam bahasa Arabnya kiblat. Jadi kiblat itu artinya hadapan. Nah, cerita ini ada pada surat Al-A'raf 172. Silakan Pak. Wa iz akaza. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa iz akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dhurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala shahidna an taqulu yawmal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya, terima kasih. Ingatlah, wa iz, ingatlah. Untuk apa Allah dan Rasul via Nabi menyampaikan ingatlah itu kepada kita? Untuk apa? Bapak-bapak, ibu-ibu, ingatlah. Seketika aku mengeluarkan semua keturunan Adam. Artinya waktu itu kita ada, Pak. Cuma kita lupa. Aku akan saksi atas rohnya satu persatu. Aku tanyakan kepada mereka. Apa bunyi pertanyaannya? Alastu bi rabbikum. Alastu itu artinya adakah tidak aku ini bi dengan rabbikum, Tuhan kami. Siapa Tuhan kita, Pak? Allah. Lalu siapakah Dia yang dengan Allah ini? Alastu bi rabbikum, adakah tidak aku dengan Tuhan kamu, Allah itu? Dijawab oleh semua roh, bala syahidna, benar kami menyaksikan bahwa engkau dengan Tuhan kami. Maka saat itu semua sujud kepada Allah. Tapi yang dihadapi adalah beliau tadi, Bapak. Sujud. Jadi seketika roh itu sujud, ada tempat sujudnya. Tempat sujudnya dalam rumah Tuhan. Tempat sujud itu yang disebut masjid. Tempat roh sujud itu yang disebut masjid. Masjid apa? Masjidil Haram. Masjid yang mulia. Siapa yang mulia? Yang mulia itulah yang berkata alastu bi rabbikum tadi. Adakah tidak aku dengan Tuhan kamu? Itulah yang mulia. Ialah Muhammad wujud serta Allah. Kalau kita tidak mulia, tetapi yang mulia. Kalau biolah dimuliakan, kalau kita tidak mulia. Itulah tempat sujud yang mulia. Itulah Masjidil Haram yang diceritakan oleh Nabi Muhammad saat itu. Tidak dia cerita kuil.
suatu nanti roh ini akan diturunkan ke dunia, dimasukkan ke dalam badannya, dimasukkan hati, dilahirkanlah roh ini. Dia bertumbuh berbadan berjasa. Waktu dia lahir, dia menangis. Betul Bu? Bayi kalau lahir menangis? Betul Pak? Kenapa dia nangis? Bapak dulu ini, tapi sampai saya. Ada 9 hal yang mereka lupa. 1, siapa Allah. 2, siapa Tuhan. 3, siapa Rasul. 4, siapa Nabi. 5, siapa diri. 6, siapa diri sendiri. 7, dari mana. 8, sedang di mana. 9, dan kemana. Mereka lupa. Akhirnya mereka menangis menjerit sejadi-jadinya. Pada saat itu ternyata kalau dari lupa, setelah masuk dunia gelap, tertutup gelap, ke hati gelap, dilahirkan lupa baru. Nah, setelah berusia 7 tahun kata Nabi Muhammad, anak itu ajarkan sholat. Nah, sholat ini mengulangi ritual waktu dulu. Sewaktu Ibrahim jadi iman, kita jadi makmum. Hadapan kita adalah Muhammad serta Allah. Jadi sholat sudah mengulangi kembali ritual tempo dulu sebelum kita turun. Nah, ketika kita menghadap kepada Masjidil Haram yang dulu pernah kita tempati, aku kata gitu, alangkah jauhnya masjid itu, alangkah jauhnya masjid itu. Dalam bahasa Arabnya Masjidil Aqsa. Ternyata Masjidil Haram itu juga, Masjidil Aqsa itu juga. Di mana? Di Baitul Haqqi, di alam sana. Itu yang diceritakan Nabi Muhammad. Ibarat stadion, ada lomba lari, kan ada garis, mereknya Star. Di belakang mereknya Finish. Start dan finish, garisnya itu juga. Cuma bedanya, start momentum akhir mulai lari, finish momentum akhir sampai. Itulah cerita Masjidil Haram, itulah cerita Aqsa yang selama ini tidak terdekat. Mungkin pada situ dulu, Bapak Ibu, ya jangan banyak-banyak nanti susah kita habis minuman itu. Nah, kalau ada pertanyaan silakan. Kalau tidak ada, ada pertanyaan. Ada. Oh, silakan. Jadi sebutan alam zat ya. Itu Luh Mahfuz itu termasuk alam zat atau lagi dunia atau Baitul Izzah atau bukan? Luh Mahfuz alam semesta atau bukan? Itu satu. Kedua, saya pengen 13. Kita disuruh menggunakan akal, tapi akal itu dibolehkan masuk di dalam memahami ayat-ayat yang muhkam, boleh nggak? Terima kasih. Luh Mahfuz itu kan kita cuma bisa nyebut ini baik, tapi kita tidak tahu barangnya. Dalam bahasa Arab itu bukan Luh Mahfuz, Lahul Mahfuz. Baginya itu ada penjagaan. Siapa yang menjaga? Allah. Siapa yang menjaga? Diri kita, Pak. Makanya ada kalimat yang berbunyi, in kullu nafsin lama 'alaiha hafiz. Ada Pak? Atau itu. Setiap diri kami itu ada penjaganya. Roh itu yang dijaga oleh Allah. Itulah Lahul Mahfuz. Akibat kita tidak tahu bendanya, maka kita katakan dia adalah alam. Nanti kita cerita alam. Kemudian pertanyaan kedua, apakah boleh akal itu dibawa memahami ayat apa tadi Pak? Muhkamah. Ada mutasabihah. Yang mana Bapak pilih? Dua-dua. Kita kan cuma nyebut baik ayatul muhkamah, ayatul mutasabihah, tapi barangnya tidak tahu. Kan sudah jelas
tulisannya ada pada kitab Quran. Jadi kita ayat dalam data kita masing-masing. Ada ayat yang mantap keyakinannya, itu Al-Quran. Ada ayat yang ragu-ragu keyakinannya, itu yang tosannya. Dia cita-cita, bukan cita yang lain. Karena saya meragukan, pernah ada yang bilang bahwa akal itu kalau masuk ke menafsirkan apa, bukan menafsirkan, memahami ayat yang muhkam, itu haram hukumnya. Tapi kalau atam mutasabi boleh gitu. Nah, itu satu. Lalu kedua, nama setelah apa Nabi masuk ke lauhul mahfuz ya, itu malaikat pun tidak boleh masuk sana. Berarti lauhul mahfuz itu bukan alam semesta mungkin ya. Alam semesta itu Baitul Izzah, karena Al-Quran itu katanya dari Allah ke lauhul mahfuz dulu untuk menerangkan ciptaan alam semesta, bukan alam semesta, makhluk Tuhan. Baru diserahkan kepada Baitul Izzah, terutama untuk menerangkan kepada. Kan saya kadang-kadang tanya, lauhul mahfuz apakah alam semesta? Dan tadi akal itu boleh nggak masuk dalam menerjemahkan apa ayat-ayat yang muhkam itu? Itu yang menjadi tujuan. Di akhir zaman ini kita hanya menggunakan, kita hanya membaca huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat yang ada dalam buku. Kita hanya mendengar cerita orang ke cerita orang, tapi kita belum mau atau belum mampu mendengar suara Tuhan, mendengar suara Rasul. Allah tunjukkan kepada kita tempat bertemu dengan Allah dan Rasul. Kan ada li nuri min ayatina. Di tempat itu kalau kamu datang, aku ceritakan kamu nanya apa, kata Allah. Itu sebenarnya rahasia, tapi saya tidak akan rahasia. Saya tunjukkan ini tempatnya, Pak. Bapak kan kepada Rasul, pasti dijawabnya semuanya. Tetapi jangan sampai nanti apa ya, saya tidak ada jawaban, saya tambahkan sedikit. Itu dikatakan tadi bahwa dalam Islam itu kan tidak boleh mengatakan kata yang kita tidak tahu. Wala takun ma laysa laka bihi ilmu. Inna sam'a wal basara wa qulu ulaika kana mas'ulan. Kamu itu jangan mengatakan kata yang kamu tidak tahu. Besar murka Allah kepada kamu. Sesungguhnya pendengaran dan pendengaran ditanya Tuhan. Makanya kita itu tak bisa belajar, harus belajar. Karena kita mau bersuara, kita mau berkata-kata. Maaf betul. Seketika orang berbicara, maaf, kita sudah tahu dia ini di posisi yang mana. Kita sering mengatakan akal fikir, akal fikir. Coba tanya akal itu apa? Fikir itu apa? Ternyata Bapak Ibu saya hormati, akal itu nama itu, Pak. Ini saya jelaskan sedikit sebelum ditutup. Sewaktu kita disapih dari Muhammad, waktu itu, namun kita nur, Pak. Cahaya. Kan kita cahaya waktu itu, tidak laki-laki, tidak perempuan, tidak tua, tidak muda. Cahaya. Namun kita nur. Seketika kita menyaksikan Allah yang tidak nyata Allah, tapi nyata Muhammad di surat Al-Arab surat 70 tadi. Namun kita mukmin, berubah lagi. Seketika diciptakan oleh Allah dalam tubuh, namun kita roh. Seketika kita terpaling di hati, namun kita insan. Seketika kita menampung persoalan, namun kita akal. Seketika kita mencari solusi, namun kita fikir. Seketika kita menimbang, namun kita hayal. Seketika kita merangkum, namun kita paham. Seketika kita mengeksekusi, namun kita ilmu. Jadi ilmu itu namun kita itulah. Kemarin Pak, kita rame-rame bahas ya. Ya terkait dengan Isra Mi'raj ini, ya 27 Rajab ya, memang Isra Mi'raj. Kita bahas sebentar ya. Al-Quran kan diturunkan 17 Ramadan. Tapi ada hadis-hadis yang sahih mengatakan bahwa diturunkan anzalnahu fi lailatul qadri ya. Malam Qadar itu adalah malam di mana ya istilahnya lebih baik dari 1000 bulan. Nah 17 Ramadan kan tidak di atas kurang ya. Kalau kita kan memahami kalau ceramah-ceramah itu kan kalau malam Qadar itu mulai 21, 22, 25 gitu ya. Jadi kita bahas mana gimana yang benar tuh 17 Ramadan kan bukan di bawah 21. Nah, tapi 21 itu kan malam Qadar, malam mulia. Punya
ada perbedaan antara malam kemuliaan dengan turunnya Al-Quran. Nah, kalau gitu gimana? Jadi maksudnya biar kita pikirannya nggak terlalu apa? Nanti kita bahas 17 Ramadan apa malam kadang itu malam yang sekitar kok judul kita. Jadi ada judul-judulnya. Jadi kita lagi cerita sekarang. Jadi seketika kita bernama dengan nama ilmu dari Pak. Kita ini lagi ilmu gak Pak. Tapi pengetahuan kita yang perlu kan kita lupa. Jauh Pak dari Allah ke dunia, ke tubuh, masuk ke hati lahir. Masuk tak jadi terdengar, masuk jadi terlihat, masuk jadi terasakan. Banyak pengalaman kita waktu itu. Tapi kita lupa saudara-saudaranya, makanya kita nangis waktu lahir. Ilmu sudah ada pengetahuannya yang belum. Makanya pengertian belajar itu adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Itulah belajar. Jadi apa yang kita ketahui hari ini sudah ada dulu, tapi kita lupa. Itu ayat. Jadi masalah kitab, Quran, ayat nanti kita bahas di momen khusus. Biar ada yang macam-macam. Maksud saya ini, biar kita di apa istilahnya mencari kira-kira. Contohnya kaitannya sama belum mampu tuh alam semesta itu bukan gitu, belum mampu. Karena waktu Nabi sampai situ kan mereka jalan ikut deh. Karena saya agak khusus itu satu. Lalu kedua, kita berpikir masalah itu pakai akal kan. Semuanya haram ada akal itu masuk ke dalam alam yang seharusnya tidak boleh masuk akal. Yang Bapak maksud itu bukan dalam maksud Pak, Sidratul Muntaha. Ya, Sidratul Muntaha. Malaikat Jibril dapat cara di situ. Jadi Sidratul Muntaha itu artinya puncak kesadaran tertinggi. Kita ketemu alam semesta bukan? Nanti Pak kita jelaskan Pak di hari yang lain Pak. Soalnya tidak cukup waktu gitu. Tadi lebih mengintip, tidak. Ya Pak ya. Insya Allah doakan umur saya panjang, umur kita semuanya panjang, kita tidak mau lagi kita urai. Tapi tadi sudah saya bukakan. Siapa itu Lahul Mahfuz? Dia itu terjaga. Cukup Pak, cukup Ibu ya. Nyambung ya. Jadi nanti kita bahas lagi pada tema-tema tersendiri, Pak ya. Itulah informasi tentang Masjidil Haram yang dimaksudkan oleh Allah dan Rasul. Berikutnya bagaimana akan kita bicarakan di hari yang lain. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum